Dokumen CIA tentang G30S-PKI, mengungkap keterlibatan dan kontroversi, peristiwa G30S-PKI yang terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965 hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 telah menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Pembunuhan 6 Jenderal TNI AD dan 1 perwira muda, yang kemudian diikuti dengan penumpasan besar-besaran terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI, mengubah peta politik Indonesia secara dramatis. Salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dari peristiwa ini adalah dugaan keterlibatan Amerika Serikat, khususnya melalui Badan Intelijen Pusatnya, CIA, dalam mendukung aksi militer yang berujung pada jatuhnya PKI dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Berbagai dokumen CIA yang dirilis beberapa dekade setelah peristiwa tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Amerika Serikat memandang situasi di Indonesia pada saat itu dan bagaimana mereka mungkin memainkan peran dalam penumpasan PKI. Latar belakang hubungan Indonesia-AS pada 1960. Pada awal 1960, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno semakin mendekat ke blok komunis, terutama dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Kebijakan luar negeri Soekarno yang berhaluan kiri, disertai dengan pengaruh yang semakin besar dari PKI dalam politik dalam negeri, membuat Washington khawatir. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat sangat waspada terhadap munculnya pengaruh komunis di Asia Tenggara, yang bisa mengancam kepentingan strategisnya di wilayah tersebut. Sejak awal dekade 1950, CIA telah beroperasi di Indonesia, terutama dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya politik di negara itu. Salah satu operasi paling terkenal adalah dukungan CIA terhadap pemberontakan PRRI, Permesta pada tahun 1958, yang bertujuan untuk menggulingkan Soekarno. Meskipun operasi ini gagal, keterlibatan CIA di Indonesia tidak berakhir di sana. Posisi Amerika Serikat terhadap PKI. PKI, sebagai salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dianggap sebagai ancaman besar oleh Amerika Serikat. Menurut dokumen CIA yang dirilis belakangan, sejak awal 1960, Amerika Serikat telah mencari cara untuk mengurangi pengaruh PKI dan, jika mungkin, menghancurkannya secara total. Di dalam dokumen-dokumen tersebut, CIA menyebut PKI sebagai musuh utama di Indonesia yang harus ditumpas. CIA khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis jika PKI berhasil mendapatkan kekuasaan penuh. Mereka melihat Indonesia sebagai negara kunci dalam Perang Dingin, dan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis akan menjadi pukulan besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik. Dugaan keterlibatan CIA dalam G30S. Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari peristiwa G30S adalah, apakah CIA terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memicu atau memanfaatkan pemberontakan tersebut. Beberapa teori menyebutkan bahwa CIA bekerja sama dengan elemen-elemen militer anti-komunis di Indonesia, terutama dengan Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa tersebut. Dalam dokumen yang dirilis pada tahun 1990 dan 2000, CIA menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan G30S, namun, mereka mengakui bahwa setelah peristiwa tersebut, mereka secara aktif mendukung langkah-langkah yang diambil oleh militer Indonesia untuk menumpas PKI. Dukungan ini mencakup penyediaan daftar nama anggota PKI,
pemberian bantuan intelijen, serta dukungan diplomatik dan finansial. Menurut laporan dari wartawan dan sejarawan yang telah meneliti dokumen-dokumen tersebut, CIA memberikan daftar nama kepada militer Indonesia yang berisi orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Daftar ini digunakan oleh militer untuk menangkap, menahan, dan mengeksekusi ribuan anggota PKI dan simpatisannya. Operasi pembersihan ini berujung pada pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Keterlibatan asing dalam penumpasan PKI. Selain CIA, beberapa negara barat lainnya, termasuk Inggris dan Australia, juga disebut-sebut memberikan dukungan kepada militer Indonesia dalam penumpasan PKI. Mereka memandang Indonesia sebagai negara yang terlalu penting secara strategis untuk dibiarkan jatuh ke tangan komunis. Dalam salah satu dokumen CIA yang dirilis pada tahun 1990, terlihat bagaimana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan hati-hati merencanakan propaganda anti-komunis yang diarahkan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan dukungan publik terhadap tindakan militer dalam menumpas PKI dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap anggota partai dan simpatisannya. Pengaruh CIA dalam pasca peristiwa G30S setelah Soeharto berhasil mengendalikan situasi dan secara efektif menggantikan Soekarno sebagai pemimpin Indonesia, CIA memainkan peran penting dalam mendukung pemerintahan Orde Baru. Dukungan ini diberikan dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, dan politik, untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam orbit Barat selama Perang Dingin. Dalam beberapa dekade setelah peristiwa G30S, pemerintahan Soeharto memperkuat posisinya dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Washington melihat Soeharto sebagai sekutu yang dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas regional dan menghalangi pengaruh komunis di Asia Tenggara. Kontroversi dan pertanyaan yang belum terjawab meskipun dokumen-dokumen CIA yang dirilis telah memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi Amerika Serikat terhadap PKI dan peristiwa G30S, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Salah satu yang paling kontroversial adalah sejauh mana keterlibatan CIA dalam peristiwa tersebut. Sejarawan seperti John Rusa dalam bukunya Pretext for Mass Murder menekankan bahwa G30S mungkin lebih rumit daripada yang digambarkan dalam narasi resmi. Beberapa teori menyebutkan bahwa CIA mungkin tidak secara langsung memicu G30S, tetapi mereka jelas memanfaatkan situasi yang terjadi untuk mendukung langkah-langkah militer Indonesia dalam menghancurkan PKI. Dokumen yang dirilis juga tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai siapa sebenarnya yang merencanakan dan melaksanakan G30S. Ada spekulasi bahwa peristiwa ini mungkin hasil dari konflik internal di tubuh militer Indonesia, dengan atau tanpa keterlibatan PKI. Dokumen CIA tentang G30S PKI memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana Amerika Serikat melihat peristiwa tersebut dan peran yang mungkin mereka mainkan dalam penumpasan PKI. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa CIA secara langsung terlibat dalam merencanakan G30S, jelas bahwa mereka mendukung militer Indonesia dalam menghancurkan PKI setelah peristiwa tersebut. Perdebatan mengenai keterlibatan CIA dalam G30S terus berlanjut, dan penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap kebenaran yang lebih lengkap mengenai peristiwa yang telah mengubah sejarah Indonesia ini. Sebagai salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia, G30S dan dampaknya terhadap bangsa ini masih menjadi topik yang penuh misteri dan kontroversi.